Sudah siap sekolah minggunya? Sudah? Oke. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik berdoa dalam hati, oke? Coba kita mainkan, nah. Kita berdoa dalam hati. Amin. Yuk kita menyanyikan lagu KASI. Masih ingat kan lagunya? Masih ingat kan kakak? Masih. Asik. Ayo kakak kita nyanyikan lagu KASI. Ayo bang. KASIH, KASIH.
Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kembali. Walaupun kami ibadah di rumah, kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan pada kami. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Berkati juga orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah Tuhan. Berikan orang tua kesehatan, berikan mereka rezeki yang banyak, dan berikan juga kekuatan pada orang tua Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami juga guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami boleh terus melayani-Mu dan kami terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu AKBP. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460. Puji Tuhan, Kakak Fuji juga sehat adik-adik. Nah, kali ini Kakak Fuji bercerita nih. Adik-adik penasaran kan? Yuk, sebelum Kakak Fuji bercerita, terlebih dahulu kita berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat banyak orang dan buat adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita buka Alkitabnya. Yuk, sudah belum? Sudah, yuk kita buka Alkitabnya di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebelum kemarin yang bercerita, adik-adik tahu nggak apa yang diceritakan? Nah, yang pertama
Yang pertama adik-adik, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang kedua, Yudas mengkhianati Yesus. Yang ketiga, Petrus menyangkal Yesus. Nah adik-adik pernah nggak sih diejek-ejek sama teman, dikata-katain, ih kamu gendut, ih kamu jelek, ih kamu hitam, ih kamu keriting rambutnya. Gimana perasaan adik-adik saat diejek teman? Sedih ya adik-adik? Nah yuk adik-adik penasaran kan? Nah yuk kita lihat dulu video kakak ini yuk. Kita lihat dulu videonya ya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa pada hari raya itu Pilatus membebaskan bagi orang banyak seseorang yang dipenjarakan sesuai dengan permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang terhukum bernama Barabas. Ia dipenjarakan bersama-sama dengan orang-orang yang telah membuat huru-hara dan yang melakukan pembunuhan dalam huru-hara itu. Kemudian orang banyak itu menghadap Pilatus dan mulai meminta agar ia melakukan bagi mereka apa yang biasa dilakukannya. Jawab Pilatus kepada mereka, "Apakah kamu mau supaya aku membebaskan Raja Bani Israel ini?" Sebab ia tahu bahwa imam-imam kepala itu menyerahkan Isa karena rasa dengki. Sementara ia duduk di kursi pengadilan, datanglah pesuruh istrinya kepadanya dengan pesan, "Janganlah kamu mencampuri perkara orang benar itu. Sebab oleh karena dia, aku sangat menderita dalam mimpiku tadi malam." Tetapi imam-imam kepala dan para tua-tua telah menghasut orang banyak agar mereka meminta supaya Barabas dibebaskan dan Isa dihukum mati. Itulah sebabnya ketika penguasa setempat bertanya kepada mereka, "Dari kedua orang ini mana yang kamu pilih supaya kubebaskan bagimu?" Mereka berkata, "Barabas." Setelah itu Pilatus memberi perintah agar Isa dibawa dan disesah. Kemudian para prajurit menganyam sebuah mahkota dari duri dan mengenakannya pada kepala Isa. Selain itu mereka juga memakaikan kepadanya jubah berwarna ungu. Lalu mereka mendekatinya serta berkata, "Salam wahai Raja orang Israel." Kemudian mereka menamparnya. Nah gimana adik-adik setelah melihat videonya? Sedih nggak? Kakak Fuji sedih loh adik-adik. Lihat Tuhan Yesus kita yang dihina, yang dicaci, yang dimaki, yang dicudahi adik-adik oleh banyak orang. Tuhan Yesus diolok-olok oleh banyak orang. Adik-adik tahu gak sih? Begitu sedih kakak lihat Tuhan Yesus disiksa, diberikan mahkota duri, ditaruhkan ke kepalanya, sampai bercucuran darah. Tuhan Yesus ditelanjangkan adik-adik, diberikan jubah berwarna ungu. Tapi Tuhan Yesus itu sabar. Tuhan Yesus itu diam dan berdoa. Tuhan Yesus itu mengampuni mereka yang telah menganiaya Yesus, yang telah menyiksa Yesus. Tuhan Yesus aja bisa mengampuni mereka. Ya kan adik-adik? Nah yuk adik-adik mau gak seperti Tuhan Yesus mengampuni? Harus mau ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau ada teman adik-adik yang mengejek, dikata-katain jelek, adik-adik harus mengampuninya seperti Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik, sayang sama kakak Fuji juga. Ya kan? Ayo adik-adik mau kan seperti Tuhan Yesus? Nah adik-adik kalau mau seperti Tuhan Yesus, adik-adik harus apa adik-adik? Harus berdoa, rajin baca Alkitab. Harus apa lagi adik-adik? Nah iya, harus membantu orang tua, harus sayang sama orang tua, harus sayang sama mama papa, harus sayang sama opu, harus sayang sama bau, sama tulang dan lain-lain. Jadi kalau ada teman adik-adik yang ngejek adik-adik, adik-adik harus mengampuni ya seperti Tuhan Yesus mengampuni kita adik-adik ya. Nah demikian firman Tuhan dari kakak. Yuk semoga firman Tuhan kakak ini menjadi berkat buat adik-adik dan menjadi berkat buat kakak Fuji. Adik-adik kita akhiri firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.
Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat buat kita semua. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, 5M. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya. Dan tidak boleh berkumpul dulu ya, bilang sama mama papa, tidak boleh berkumpul-kumpul dulu. Seperti saat ini pun kita tidak live, kita sekarang ini lagi streaming aja untuk ibadah anak-anak. Doa kami tetap bersama adik-adik semua anak sekolah minggu, sehat selalu di mana saja berada. Selamat hari Minggu. Shalom.